Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ikhwatu iman, alhamdulillah para jemaah muhajirin dan juga di FB, alhamdulillah walaupun dengan rintangan yang luar biasa meraih tempat yang kecil, tapi yang penting ayat dan tentunya sangat patut disyukuri di mana saat ini tentunya kita kembali bisa bermajelis. Baik, tidak perlu lama-lama, kita lanjutkan saja dari fikih Thaharah setelah kita membahas tentang media-media untuk bersuci ya. Sekarang masuk ke adab buang air besar. Ini sebuah bahasan yang sebenarnya ya kalau terus dikoreh lagi ya, ini adalah amalan kita sehari-hari ya, yang tidak terlepas aktivitas kita ya, minimal 2 hari itu sekali ya, minimal tuh ya, bahkan ada yang sehari 3 kali ya, ada dia sehari 3 kali itu setelah teringat tentunya sehari 2 kali ya. Normalnya itu ya, jalannya itu pencernaan itu saya dengar itu jam 5 sampai jam 7 ya pagi itu ya. Jadi bangun tuh ya, kita sudah salat subuh tuh ya, jam 5 sampai jam 7 itu jalan pencernaan gitu ya, masih apa namanya, detoksifikasi itu ya gitu ya, itu detoksifikasi namanya itu, dan gitulah gitu. Itu orang yang normal ya. Tapi kalau yang tidak normal ya bukan jam 5 subuh gengges gitu nya, dingin tuh ya gitunya gitu. Terus ada juga yang bahkan jam 9 pagi gitu ya gitu. Ini di malam-malam gitu nya. Itu malam-malam masih kena ombeh gitu nya. Itu ya. Jadi yang pasti ini berhubungan tuh ya dengan kehidupan kita tuh ya, aktivitas kita terus tuh ya gitu. Sampai dulu itu kan ada istilah dahulu ya beda deh ya. Dulu itu kan hardolin tuh ya, dahar, nah gitulah gitunya gitu, hardolin tuh ya gitunya. Nah itu adab buang air ini tentunya sangat penting ya, karena di antara bukti Islam itu ya, yang perhatian ya terhadap kebersihan dan wajibnya bersuci dari najis, serta pemuliaan Allah terhadap manusia ya, karena manusia itu kan tentunya makhluk yang diberi akal ya, gitu. Dikasih akal, dikasih pikiran, ya harus dibersihkan pula ya gitu badannya ya gitu. Beda dengan binatang tuh ya gitu. Lo punya kucing juga ya, kadang membersihkan dirinya dengan lidah gitu ya gitu ya, bangsa kucing ya gitu. Terus kuda Nil gitu ya, kuda Nil justru malah ke lumpurnya. Nah itu ya, resep kali itu tanya gitu.
Terus apa lagi itu ya, hewan-hewan yang suka berkecimpung dengan air itu ya. Jadi yang namanya manusia itu dimuliakan gitu ya gitu. Bahkan wajib bagi mereka untuk bersuci. Hanya wajib ketika setelah kencing atau BAB itu ya, untuk istinja ya, bersuci dengan air dengan cara membersihkan najis dari kemaluan dan dubur ya, serta daerah-daerah sekitarnya itu ya, sampai benar-benar suci ya, benar-benar bersih gitu ya. Kalau nggak ada air ya bisa pakai tisu gitu ya, asal masih bisa menghilangkan najis gitu ya gitu. Nah itu tidak diharamkan ya. Sebuah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika pernah berjalan melewati dua kuburan. Ini ya, hadisnya udah masyhur ya, udah terkenal ya, tentang dua orang yang disiksa karena dosa besar ya. Ini bukan dosa kecil ya, dosa besar. Salah seorang darinya tidak memperhatikan kesucian anggota tubuh dari buang air kecil, dan yang lainnya suka adu domba. Ini bahaya nih ya. Makanya ini harus sangat diperhatikan sekali ya, masalah buang air kecil ini gitu. Nah di sini diterangkan ya di dalam kitab ya, bersuci itu dengan batu cukup 3 buah ya. 1 batu untuk membersihkan air kencingnya, sementara 2 batu lainnya untuk membersihkan kotorannya. Adapun bekas-bekasnya yang susah dihilangkan maka dimaafkan. Kan itu udah ada rumusnya kemarin ya, yang sedikit itu dihilangkan tuh ya gitu. Dimaafkan gitu. Ya ingat kan ya rumusnya kayak dah fikihna maafu anhu nya tama tuh. Simpel nah itu maafu anhu ya, dimaafkan ya. Ya. Jadi yang sedikit itu dimaafkan gitu ya gitu. Sekarang kita lihat lagi bagaimana cara istinja itu ya. Dan istinja dengan kotoran binatang dan tulang itu nggak boleh ya gitu. Nggak boleh dengan kotorannya. Punya istinja dengan kotoran tentunya tidak suci gitu ya. Atau dengan tulang gitu ya gitu. Allah alam, ada yang menyampaikan katanya karena tulang itu makanannya jin ya, Allah alam. Sedangkan keluarnya angin ya, itu mah tidak usah diistinja gitu ya, tapi tetap batal wudunya gitu ya gitu. Jadi sekedar dicuci itu berlebihan kalau dicuci ya, karena sekali itu 2 kali 3 kali diulang-ulang itu dicuci gitu ya, aduh. Nah itu ya terlalu berat ya kalau sampai dicuci dengan air itu ya, cukup berwudu gitu ya gitu. Nah ini ada 10 adab 9 gitu ya, 9 adab dari BAB itu ya gitu. Nah, di sini kita jelaskan dulu, nanti dari dalamnya nyusul ya. Yang pertama, kita harus jauh dari pandangan manusia ya, dan pendengaran mereka ya. Jadi nggak keganggu dengan suaranya atau baunya gitu ya gitu. Gitu ya. Makanya Nabi itu kan, atau apa zaman dulu itu kan sampai di tempat yang jauh gitu ya gitu. Di tempat yang jauh, jadi nggak ketahuan ya gitu. Itu dalam Sunan Abi Dawud ya gitu. Jadi nggak kelihatan sama orang lain ya gitu. Ketika ada tamu gitu ya, itu hati-hati itu ya gitu. Kamu tamu gelehan lah itu ya. Itu Pak. Tamu
ada geulehan mah gitu. Aduh. Nah ini ya. Eta mun biasa-biasa mah nya wajar lah mungkin pemikat ya katahan banyak gitu ngebrusut ya, wajar itu lah gitu. Gitu. Mau gimana lagi gitu ya. Gitu. Jadi kita harus jauh dari pandangan orang gitu. Kalau bisa gitu ya gitu, kalau bisa nggak ada halangan gitu ya gitu. Jadi kalau memang mendadak darurat mah ya emang nggak gitu ya, keluarkan saja gitu ya gitu. Jadi kan ada sekarang kan ya ke rumah orang lain juga bisa kan ikut gitu kan BAB dan sebagainya kan bisa gitu ya gitu. Gitu ya. Jadi simpel ya gitu. Ya. Atau ini kan anak kecil tuh yang ikut ke kamar mandi gitu. Boleh gitu ya. Atau diharamkan bahaya diharamkan gitu ya. Anjing teh ke masjid dengan saukur BAB, saukur ngompol gitu. Tahu gitu kan gitu ya. Kadang semua orang juga butuh gitu ya. Gitu. Karena jamaah gitu ya. Pasti butuh lah gitu. Nanti Arab gitu ya. Jadi jamaah gitulah gitu. Nanti saukur buang air hongkol gitu ya gitu. Itu jadi jamaah atau kan sampai jatuh sholat berjamaah di dia atau teman-teman sholat ya sekalian gitunya sholatnya di waktu ya sholat duha lah gitunya atau sholat sunnah ya, di waktu yang tidak terlarang lah gitu kan gitulah gitu. Tolong dilarang pak Paul kamu nggak berusut aduh nah itu ya gitu. Jadi sebisa mungkin jangan kita harus menjauh gitu ya nggak dingin ya, jadi kita harus menjauh gitu ya gitu. Yang kedua, menghindari tempat-tempat yang biasa digunakan orang duduk atau istirahat ya gitu ya gitu. Ini hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda yattaqu Allah inain ya, jauhilah dari dua yang terlaknat ya. Qalu wama alla inani ya Rasulullah, ada yang bertanya ya apa itu yang terlaknat itu ya, yang dua itu ya. Qala alladhi yatakhalla fi tariqin nasi au zilhim ya, yaitu orang yang buang air besar di jalanan ya atau di tempat istirahat itu nggak boleh tuh ya gitu. Jelas ya dilarang tuh ya di tempat istirahat tuh ya, di jalanan tuh ya, di rumputan tuh ya. Kalaupun misalnya nggak ada tempat buang air ya harus di tempat yang jauh gitu ya, aman gitulah gitu, tempat tinggali gitu ya. Kan itu yang tadi ya yang pertama tuh ya itu. Jadi sejauh mungkin tuh lah gitu, jangan di tempat istirahat ketinggali batur dan sebagainya gitu ya gitu ya. Makanya di sini ya, harus benar-benar apa, ketika ada orang mau buang hajat ya itu keciri lah gitu, ciri-cirinya tinggali gitu ya. Nah disitulah supaya kita dermawan ya gitu ya gitu. Supaya dia tidak membuang di tempat-tempat yang tidak layak gitu ya gitu. Yang ketiga, memilih tempat yang nyaman yang tidak menyebabkan air kencing mengenai badan atau pakaian ya, hingga menjadikannya najis ya gitu. Dan tidak juga di lubang-lubang hingga menyakiti binatang-binatang di dalamnya ya. Jadi harus nyaman ya, jangan sampai kena lagi gitu ya. Hanya kalau kencing berdiri itu kan ya tempatnya gitu ya, harus benar-benar kencing berdiri itu jangan kena badan ya. Tempatnya silahkan kencing berdiri, tidak haram ya. Yang berlebihan ya. Kencing berdiri tidak boleh ya. Menyemai orang kafir dan sebagainya dulu enggak ya. Ya
jongkok ya silahkan juga gitu ya gitu. Emang ada dalilnya emang yang disunahkan yang mana gitu ya? Nggak ada gitu. Jangan sampai ke jauh yang ayat sebenarnya gitu. Tidak ada dalilnya gitu. Tuh. Yang keempat, tidak. Nah di sini nih ada di sini banyak. Ya di sini memang tidak berdiri. Maksudnya tidak berdiri yang bisa mengenai badan. Tapi kalau berdirinya aman itu ya, tidak mengenai badan atau pakaian tidak mengapa gitu ya gitu. Kelima, tidak juga pada air yang diam atau mengalir ya, atau pada tempat mandi ya. Tapi kalau misalnya apabila bak mandi terpelihara dari cipratan air kencingnya, maka diperbolehkan ya. Tidak menghadap kiblat. Nah ini pentingnya ya. Karena itu penghormatan ke kiblat gitu. Kecuali dihalangi oleh bangunan. Nah ini ya di riwayat beberapa riwayat itu di Ibnu Umar tuh ya. Ibnu Umar tuh ya. Kan beliau itu kencing tuh ya. Tapi kan dihalangi oleh kendaraannya itu ya gitu. Jadi ya nggak masalah itu. Selama dihalangi ya gitu. Kan aya nu tempat kencing itu jadi tadi halangan naon gitu nya. Agar yang hadap kiblatnya gitu. Si kamar mandi itu, nah itu yang sebenarnya tidak dianjurkan tuh ya gitu. Jadi harus tahu nih adab-adabnya nih ya gitu. Tong saukur ngebangun lah gitu ya, itu renovasi dan sebagainya ya. Harus ada mengamalkan adabnya gitu ya gitu. Ketujuh ya. Sebelum masuk kamar mandi ya doa ya, udah tahu ya doanya. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'its ya gitu. Ya Allah, semuanya aku berlindung kepadamu dari kejahatan setan laki-laki dan perempuan tuh ya gitu. Keluarnya adalah gufronaka ya gitu. Saya mohon ampun kepadamu. Ada yang menambahkan, nah ini hadisnya wallahualam ya. Alhamdulillahilladzi azhaba anil ada maafani. Tapi ini nggak apa-apa ya gitu. Ini kan doa gitu ya, nggak masalah ya gitu. Nggak masalah itu ya, walaupun ada sebagian yang mengatakan doif ya gitu. Tapi ya nggak masalah semuanya kan itu, karena itu doa itu ya gitu. Doa dan itu kan bukan perkara-perkara yang gimana ya, seperti sholat misalnya dengan bacaan tertentu yang nggak ada dalilnya ya itu jelas semua gitu. Tapi kalau ini kan cuman sekedar doa ya, jadi nggak masalah gitu ya gitu. Dan jangan banyak bicara di air. Nah ini ya, banyak bicara ya, apalagi mengucapkan lafaz basmalah di air. Nah, makanya kalau ada tempelan doa itu di bawahnya ada apa di luarnya gitu ya, di luarnya jangan di apa tong di jero tuh. Di jero kan kayak dibaca gitu ya, diucapkan lewat ini gitu ya, lewat lisan. Nah udah bahaya itu. Di luarnya aja gitu ya gitu. Di luarnya ada masuk ada keluar tuh kan doa apa, nah itu kan gitu. Jangan di dalam gitu ya, karena kan tidak boleh melafazkan gitu ya gitu. Jangan banyak bicara, kemudian nyanyi gitu ya. Wah udah sia-sia gitu ya. Jangan kamu angkat tinggi-tinggi pakaianmu guna menutupi auratmu ya. Apabila kamu bersin mendengar suara azan, nah, hanya dijawab di hati saja ya, tanpa bersuara dalam lisan. Dua lagi ya. Terus jangan istinja dengan tangan kanan, tapi dengan tangan kiri ya. Dan jangan berlebihan dalam membersihkan ya, karena Islam itu adalah ad-dinu yusrun. Yang terakhir, selesai buang air besar dianjurkan mencuci tangan ya dengan sabun. Gitu ya. Kalau nggak ada sabun ya dengan air saja itu tidak apa-apa ya. Itu malah anjuran saja ya, itu dengan sabun ya gitu. Ya yang apa awalnya ya dengan air gitu ya, yang ada dalilnya kan dengan air, tapi ya lebih bersih ya pakai sabun ya, lebih bersih, harum ya. Dan juga ya lebih menghindari dari najis juga gitu. Nah itu
9 adab buang air ya. Nah kita hafal tuh ya, dari 9 ini amalkan tuh ya, gitu ya. Apakah orang kafir diberi pasangan nanti di akhirat tuh ya? Yang ada itu dalilnya tentang surga ya, gitu ya. Gitu ya, ada dalilnya tentang surga ya. Azwajum mutahharah gitu ya. Banyak gitu ya. Ali Imran ayat 15, surat An-Naba katanya rafalnya gitu ya. Terus Al-Waqiah gitu ya, gitu apa gitu ya gitu. Kalau orang kafir ya kan di neraka itu namanya. Gitu. Nah, diberi pasangan gitu. Apakah itu tidak adil? Ya. Beda lah gitu. Tolong dipikir itu tidak adil gitu ya. Justru itulah balasan buat mereka ya, orang kafir itu ya. Balasan buat mereka ya gitu lah gitu. Karena mereka musyrik, kafir dan sebagainya gitu ya, tidak mau beriman gitu. Nah itu, nah itulah ya, saya disitu saja dahulu. Barakallahu fikum, alhamdulillah alamin.